Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Adika Rifkal Farid dengan NIM 9312110119. Di sini saya akan membahas materi hukum lembaga keuangan non syariah, yaitu lembaga keuangan mikro. Baik, langsung saja pengertian lembaga keuangan mikro menurut para ahli. Menurut Tohari, lembaga keuangan mikro adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal, dan informal. Atau dengan kata lain, bahwa lembaga keuangan mikro merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Menurut Asian Development Bank, lembaga keuangan mikro adalah lembaga penyedia jasa penyimpanan, kredit, pembayaran berbagai transaksi jasa, serta money transfer yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Sedangkan bentuk lembaga keuangan mikro dapat berupa yang pertama, lembaga formal seperti bank desa dan koperasi. Yang kedua, lembaga semi formal misalnya organisasi non-pemerintah. Yang ketiga, sumber-sumber informal misalnya pelepas uang. Materi selanjutnya, regulasi lembaga keuangan mikro. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan yang lebih dikenal dengan OJK merupakan otoritas yang memiliki fungsi dalam memberikan izin kepada lembaga keuangan mikro. Melakukan proses perizinan terhadap lembaga keuangan mikro merupakan pelaksanaan amanat pasal 9 Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro yang mana menyebutkan sebelum menjalankan kegiatan usaha, lembaga keuangan mikro harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Perspektif hukum perizinan merupakan acuan dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Verstappen menyebutkan suatu perbuatan hukum hanya sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu atau asas legalitas dan jaminan perlindungan dari perbuatan hukum di atas. Maka dari itu, perizinan juga dapat dikatakan sebagai dasar hukum dalam melakukan tindakan hukum. Pendirian lembaga keuangan mikro berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro paling sedikit harus memenuhi usaha dari OJK. Dalam memperlancar proses perizinan, harmonisasi kebijakan, dan mendorong pengembangan lembaga keuangan mikro, maka perlu penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai perizinan usaha dalam kelembagaan lembaga keuangan mikro. Atas pertimbangan inilah OJK melakukan perubahan Peraturan OJK Nomor 12 Peraturan OJK Nomor 5 Tahun 2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan keuangan mikro menjadi Peraturan OJK Nomor 61 Peraturan OJK Nomor 5 Tahun 2015 mengenai perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Peraturan OJK Nomor 5 Tahun 2014 mengenai perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro. Kemudian, keberadaan lembaga keuangan mikro di Indonesia dapat dilihat dengan beragamnya lembaga keuangan mikro yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, seperti lembaga keuangan mikro yang berbentuk badan hukum, koperasi, dan perseroan terbatas. Contohnya Bank Wakaf Mikro, Baitul Mal Wat Tamwil atau biasanya disebut dengan BMT, dan lembaga keuangan mikro lainnya. Selain itu, eksistensi dari lembaga keuangan mikro itu sendiri dapat dilihat juga melalui kebijakan regulasi terkait lembaga keuangan mikro yang ada di Indonesia, memperlancar proses perizinan,
harmonisasi kebijakan, dan mendorong pengembangan lembaga keuangan mikro. Maka perlu penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai perizinan usaha dalam kelembagaan lembaga keuangan mikro. Atas pertimbangan inilah OJK melakukan perubahan peraturan OJK nomor 12 atau peraturan OJK nomor 5 tahun 2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan keuangan mikro menjadi peraturan OJK nomor 61 peraturan OJK nomor 5 tentang perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 peraturan OJK nomor 5 tahun 2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro. Pemberian izin usaha lembaga keuangan mikro secara umum dikelompokkan menjadi dua, yaitu permohonan izin usaha lembaga keuangan mikro baru. Yang kedua, permohonan izin usaha lembaga keuangan mikro melalui pengukuhan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.